Tapi kalau Syafi'iyah tak. Syafi'iyah dan Hanafi mengatakan boleh makmum berdiri, imam duduk. Artinya sah mengikuti imam yang uzur dan dia solatnya duduk. Bagi makmum yang tidak ada uzur, mereka semuanya berdiri. Jadi mazhab Bapak Ibu apa? Sah atau tidak? Sah. Ingat itu dalam mazhab Syafi'i. Sah kita berdiri sedangkan imamnya duduk karena uzur. Tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya sholat orang yang duduk di belakang sholat orang yang berdiri, atau di imamnya, makmumnya duduk, imamnya berdiri, atau sebaliknya, imamnya duduk, makmumnya berdiri? Itu gimana hukumnya? Pernah terjadi di sini? Di sini kan terjadi makmum duduk, ya kan, imam berdiri. Nah, kadang-kadang imamnya sakit, duduk dia. Bolehkah kita yang makmum mengikut imam yang duduk? Atau apa? Karena imamnya duduk, duduk pula kita sama-sama. Bisa terjadi. Maka di sini la khilafah, artinya sepakat ulama. Ini tidak ada perbedaan. Jadi kalau fikih itu begitu. Kalau ulama ditanya apa hukum begini, tidak ada jawab sunnah begini. Tidak begitu cara ulama jawab. Itu fikih baru itu. Baru ada zaman sekarang itu. Zaman dulu udah begitu. Kalau ulama ditanya gimana ulama? Mereka kembali, itu ulama apa yang ditanya, itu ulama, bukan orang awam, bukan ustaz-ustaz tak jelas. Yang ditanya ulama. Ya Syekh, ulama besar, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Masya Allah, keliber-keliber mereka. Kalau ditanya, tidak ada sunnah begini, begitu. Maka dikatakan dirujuknya kepada ulama-ulama besar lagi. Maka apa ya? Masalah ini pertama, sepakat ulama. Jadi begitu dia. Sepakat ulama mengatakan bahwa boleh sholat orang yang duduk di belakang orang yang artinya kalau imam berdiri, boleh makmum duduk selama makmum itu ada uzur. Tidak ada masalah. Jadi kalau umpamanya dia ada uzur, tapi li uzrin ya, karena dia uzur, maka kalau makmum tadi uzur tidak uzur, ya sama hukumnya dengan tadi yang kita sudah jelaskan. Selama dia bisa berdiri, dia harus berdiri. Tapi kalau dia uzur duduk, dia cuma dia jadi makmum mengikut kepada imam yang berdiri. Apakah dia harus mengikut berdirinya imam juga? Kan begitu itu masalahnya. Karena kan di dalam perintahnya ada ketika imam takbir, takbir, ketika imam rukuk, ketika imam sujud, sujud, ketika imam berdiri, berdiri. Dia tidak sanggup berdiri. Kan begitu. Maka di sini ulama fatwa selama dia uzur, tidak ada masalah. Boleh dia mengikut imam yang berdiri sekalipun dia duduk. Ya, karena barangkali ada orang mikir, saya kan tidak bisa berdiri, imamnya berdiri, maka tidak sah sholat saya, maka sholat sendiri jangan. Maka itulah kita ini kan walaupun duduk sholat imam berdiri, tetap kita sholat berjamaah. Kenapa? Memang begitu fatwa ulama semuanya mengatakan sah. Bapak Ibu sekalian, dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal ini, dan ini ada dasarnya sunnah. Maksud diantaranya Bapak Ibu yang terjadi di zaman Abu Bakar yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik pernah berkata, shalla Rasulullah sallallahu fi maradihi khalfa Abi Bakar qa'idan fi thawbin mutawashshihan bihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah dia salat terakhir. Dia ketika itu di akhir-akhir hayatnya kan dia sakit. Rasulullah tak sanggup berdiri. Maka semua orang menunggu ketika itu sholat. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun waktu
sudah agak lewat dari waktu. Dulu ketika Rasulullah hidup, mereka pasti tidak akan ada sholat berjamaah sampai Rasulullah dah, walaupun akhir waktu. Tunggu Rasulullah, karena tidak ada yang berhak jadi imam. Maka mereka tunggu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ditunggu oleh sahabat. Dia susah sudah berdiri, sampai dia berjalan sampai duduk dia. Jadi diisyaratkan ke Abu Bakar, Bakar kau jadi imam. Tapi isyarat, kau jadi imam aja. Rasulullah ketika itu ikut. Rasulullah jadi makmum, Abu Bakar jadi imam. Nah, sekarang apa? Abu Bakarnya berdiri, Rasulullahnya duduk. Tapi Rasulullah ketika itu duduk karena sudah tak bisa berdiri. Berarti apa? Sah sholat orang yang duduk di belakang imam yang berdiri. Tidak harus, tapi selama. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu khalfa Abi Bakr fi maradihi alladhi mata fihi qa'idan. Apa kata Aisyah menceritakan Rasulullah SAW pernah salat di belakang Abu Bakar. Artinya di dalam kondisi sakit, fi maradihi, ketika dia sakit, yang mana sakit itulah yang membawa dia meninggal dunia. Rasulullah pernah salat di belakang Abu Bakar yang menjadi imam. Rasulullah posisinya duduk. Jadi ini ya masalah makmum duduk, imam berdiri. Tapi makmumnya duduk karena sah tidak sah. Itu sepakat ulama. Ada perbedaan itu. Sekarang apa hukumnya sholat makmum yang berdiri di belakang imam yang duduk? Di sini Bapak Ibu berbeda pendapat ulama. Ini gimana nanti pendapat Bapak Ibu sekalian? Imam Malik dan Imam Hambali, ulama-ulama Malikiyah dan juga ulama Hambali, mereka mengatakan, dan juga Muhammad bin Hasan dari kalangan Hanafi. Jadi ada ulama besar dari kalangan mazhab Hanafi. Jadi Hanafi itu kan imamnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu sekalian, dia memiliki murid yang luar biasa. Nah, sekarang apa pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan termasuk murid inti daripada murid Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan. Dia katakan tidak boleh, berarti tidak sah. Kalau imamnya duduk, kita tidak boleh berdiri dan tidak sah berdiri. Jadi gimana sholat sendiri? Nanti kita lihat. Jadi ila adamil jawaz, tak boleh. Ini Hambali. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW. Yang mana sabda ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Apa sabda Rasulullah? La ya'ummanna ahadun ba'di jalisa. Itu kata Rasulullah. Tidak boleh seorang pun setelahku menjadi imam dalam kondisi duduk. Berarti apa? Ini tegas hadis ini. Tidak boleh seorang pun menjadi imam setelahku, kata Rasulullah. Dia menjadi imam tapi duduk. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tapi ini duduk, walaupun duduk ini umum. Apakah duduk dia normal, artinya kondisinya normal imam itu tadi, dia sanggup berdiri itu duduk dia, itu apa lagi itu? Ini termasuk juga walaupun dia punya halangan, ada uzur dia. Maka kalau dia punya uzur dan sanggup berdiri, lalu dia kalau jadi imam dia duduk, maka dia jangan jadi. Itu maksudnya. Jadi karena Rasulullah dalam hadis ini tidak membolehkan lagi orang setelah dia menjadi imam dalam kondisi duduk, padahal makmumnya berdiri. Kemudian dia katakan tidak sah orang yang Bapak Ibu sekalian
Jadi mereka mengatakan tidak sah, tidak boleh. Lianna halal qa'id aqwa min halal qa'id. Karena kondisi orang yang berdiri lebih kuat daripada kondisi orang yang duduk. Dan tidak boleh membangun yang kuat di atas yang lemah. Karena imam yang duduk itu posisi lemah, makmum yang berdiri posisi kuat. Maka orang yang kuat tak boleh membangun kekuatannya di atas yang lemah. Maka dia harus, kalau tidak sama-sama kuat, kalau tidak kepada yang lebih kuat. Nah, maka bacaan makmum dipastikan bacaan imam lebih bagus. Maka kita kan bacaan imam itu lebih bagus dari. Maka kita cari, kenapa kita mencari imam yang paling bagus bacaannya? Supaya kita membangun salat kita di atas yang kuat. Tapi kalau bapak banyak yang fasih atau imam di sini tak apa-apa bacaannya, salat bapak belakangnya. Kenapa Pak merasa, masa saya bangun sholat saya ini orang kuat, bagus baca, saya bangun di atas orang bacaannya lemah. Mana tak bisa. Maka ketika memilih imam, kalau bisa yang bacaan yang paling bagus, akhlaknya paling mulia. Bapak tak pernah minum tua, imamnya minum. Kenapa kita masuk? Lomah namanya. Bisa. Bapak Ibu, kita harus, maka kita juga berguru gitu. Jangan pernah berguru kepada orang yang lebih bodoh. Maka kita pasti berguru kepada yang lebih kuat. Begitu kita selalu dalam hidup. Kan itu kaidah kehidupan itu Pak. Bersandar jangan kepada yang lemah, bersandar kepada yang kuat. Ya Allah. Nah, itu katanya, itu kan logika kehidupan dan logika beragama. Maka wala yajuzu bina'ul qawi 'ala dhaif. Dan tidak boleh membangun orang yang kuat atas yang lemah. Namun katanya di sini Imam Hambali mengecualikan tidak boleh ini Imamul hayy marju zawal illatihi wa hadza fi an-nafl wa ma fi an-nafl fayajuzu ittifaqan. Jadi dia bilang kecuali dikecualikannya boleh katanya kalau seandainya imamnya itu imam resmi, tetapi berdirinya tadi itu hanya kadang-kadang Pak, bukan permanen dia duduk itu. Umpamanya begini, dia pas di tengah-tengah sholat sakit dia, maka dia duduk, tapi diharapkan dia masih bisa berdiri. Nah, itu masih dibolehkan. Tetapi kalau permanen tidak boleh. Tapi kalau yang lain selama pokoknya tidak boleh dalam posisi kalau dia harus berdiri maka imam tak boleh duduk. Nah, itu menurut mazhab Maliki dan Hambali. Sekarang bagaimana menurut Hanafi dan Syafi'i? Maka Syafi'i mengatakan dan Hanafi Bapak Ibu, salat orang yang berdiri di belakang orang yang duduk atau ya al-jalis awil qa'id fahiya jaizatun indal hanafiyyati wa syafi'iyah. Salat orang yang berdiri di belakang imam yang duduk hukumnya boleh dan sah menurut Hanafi dan Syafi'i. Itulah sebabnya sebagai fatwa Hambali kan tak boleh itu orang berdiri di belakang imam yang duduk, makmumnya berdiri. Maka sebagai fatwa mereka, kalau memang tidak ada imam lagi, maka mereka harus ikut duduk pula. Kalau imamnya duduk, itu fatwa Hambali. Tapi kalau Syafi'iyah tak. Syafi'iyah dan Hanafi mengatakan boleh makmum berdiri, imam duduk. Artinya sah mengikuti imam yang uzur dan dia sholatnya duduk. Bagi makmum yang tidak ada uzur, mereka semuanya berdiri. Jadi mazhab Bapak Ibu apa? Sah atau tidak? Sah.
Ingat itu dalam mazhab Syafi'i. Sah kita berdiri sedangkan imamnya duduk karena uzur, tidak ada masalah. Apa dalilnya? Dalilnya juga hadis yang sama. Nah, hadis itu begini Bapak Ibu sekalian, ada dua kondisi hadis itu. Jadi pertama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar kan begini, Rasulullah kan ditunggu-tunggu sholat tidak datang. Kemudian datang seseorang kepada Rasulullah. Rasulullah gimana? Orang-orang pada menunggu sholat, kamu keluar nih sholat berjamaah. Lalu Rasulullah bilang, sudah suruh Abu Bakar jadi imam. Itu. Kemudian Abu Bakar sudah mulai sholat, Rasulullah keluar Rasulullah dengan beransur-ansur sambil duduk dia berjalan. Sholat dia di belakang Abu Bakar. Ini dia dalam posisi duduk. Abu Bakar melihat, artinya menangkap bahwa ada di belakang Rasul. Tidak mungkin dia jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Maka ketika itu dia mundur. Gitu tuh Pak. Mundur Abu Bakar. Dan dipersilakannya Rasulullah untuk menjadi imam. Maka di sini coba orang yang membolehkan begini, makmum itu duduk, imam berdiri, dalilnya hadis tadi kan, Rasulullah sholat duduk di belakang imam berdiri, dan Abu Bakar sebagian sholatnya. Tetapi setelah Abu Bakar tahu di belakang ada Rasul, sedang sholat itu mundur dia. Lalu Rasulullah maju menjadi imam, dan Rasulullah menjadi imam dalam kondisi duduk. Itu tuh. Nah, sekarang hadis ini menjadi dalil pula, menjadi dalil bagi Syafi'iyah dan Hanafiyah, berarti boleh makmum yang berdiri mengikut imam yang duduk. Itu Bapak Ibu. Shalla akhir salatihi qa'idan wan nasu qiyam wa Abu Bakar ya'tammu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bi salati Abi Bakar wa hiya salatuz zuhri. Jadi begini, terjadilah ketika itu bahwa Rasulullah SAW yang menjadi imam. Pertama Rasulullah mengikut, kemudian Abu Bakar mundur, lalu Bapak Ibu Rasulullah jadi imam, kemudian Abu Bakar mengikut Rasulullah, dan orang-orang semuanya mengikut Abu Bakar, karena Abu Bakar bersih berdiri. Dan waktu itu katanya adalah dalam hadis itu adalah sholat zuhur. Sekarang nih Bapak Ibu sekalian, ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah sekarang bagaimana? Ini hadis sahih. Rasulullah terjadi, Abu Bakar mengikuti Rasulullah dan juga seluruh sahabat, mereka semua berdiri, Rasulullah duduk, dan itu sholat zuhur. Nah sekarang bagaimana Hanafiyah dan Syafi'iyah menyikapi hadis tadi? La ya'ummanna ahadun ba'di jalisan. Tidak boleh seorang pun setelah aku menjadi imam dalam kondisi duduk. Bertentangan ini. Nah itu maksudnya. Maka ulama itu begitu. Jadi tidak sederhana ijtihad itu. Seenak-enaknya sunnah-sunnah begini begitu. Padang hajinya. Sekarang apa mereka lakukan begini hadis? Jadi begini, kenapa terjadi perbedaan? Karena hadis yang kedua ini yang mengatakan jangan kamu menjadi imam dalam kondisi duduk setelahku, kata Rasulullah, hadis itu bagi Imam Abu Hanifah dan Syafi'iyah, hadis itu tidak sah. Hadis itu hadis yang bukan sahih. Itu hadis lemah yang tidak bisa dijadikan patokan. Sedangkan hadis Rasulullah SAW duduk, kemudian makmum semuanya Abu Bakar berdiri, itu hadisnya hadis sahih. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Maka di sini Bapak Ibu, sedangkan hadis ini hadis lemah. Memang dia nas, jangan seorang pun di antara kamu setelahku. Berarti kan
itu hanya berarti di sini menunjukkan bahwa duduk menjadi imam itu boleh hanya bagi Rasul. Sedangkan setelah aku tidak boleh lagi. Tapi masalahnya hadis itu tidak sahih. Oleh karena itu hadis ini tidak dianggap dan tidak dijadikan sandaran hukum oleh Hanafi dan Syafi'i. Lalu mereka mengambil hadis yang sahih tadi. Terjadilah. Sedangkan Hambali dengan Maliki, Bapak Ibu sekalian, mereka mengatakan memang hadis ini tidak tingkatnya sesahih hadis yang di atas, tetapi dia tetap bisa menjadi hujjah. Maka perdebatan di sini sebenarnya adalah kenapa perbedaan di dalam menghukum hadis la ya ummanna, jangan kalian menjadi imam setelahku duduk di situ. Maka salah satu sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama dikarenakan perbedaan mereka dalam mensahihkan dan melemahkan